Ya, kembali lagi saya akan membagikan sebuah kebenaran dari kebenaran firman Tuhan ya. Kepada orang-orang tua yang kami kasihi, mungkin sekarang sudah ya banyak duduk, banyak berbaring. Tidak mengapa, usia tua adalah usia yang indah, usia di mana kita betul-betul mensyukuri segala berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai melepas berkat ya. Sebagai orang tua tentu kita sudah banyak melewati atau panjang melewati waktu ini sehingga kita mencapai usia tua dan kita bersyukur. Penting untuk kita sebagai orang tua itu kita melepaskan berkat kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita ya. Mungkin dulu kita seringkali marah-marah ya, seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan, yaitu kata-kata yang penuh dengan kutuk-kutukan, penuh dengan sumpah serapah, marah-marah, memaki-maki, mengata-ngatai yang tidak baik atas keturunan kita, anak-anak dan menantu, bahkan cucu, cicit, buyut kita ya. Nah, sebagai orang tua, mari saat ini kita mengingat kembali firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau memberkati, jangan mengutuk, tapi memberkati. Ya, itu firman Tuhan diberikan kepada kita, ya, kepada kita juga sebagai orang tua, supaya kita itu memberkati, melepaskan berkat, bukan mengutuk. Ya. Karena ketika kita mengutuk, menyumpah, menyerapah, mengata-ngatai, ya, menjelek-jelekan kepada keturunan kita, kepada orang lain bahkan kepada diri kita sendiri, ternyata kita mengutuk, ya, melepaskan kutuk. Ternyata kita melepaskan perkara-perkara yang tidak baik ke dalam hidup keturunan kita, orang lain, atau kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita sebagai orang tua, mari kita melakukan, yaitu kita bertobat. Ya, kita berhenti dari mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, yang menyumpah, yang menyerapah, ya, yang membuat ya orang lain betul-betul ditimpa oleh kutuk, oleh sumpah serapah kita. Kita bertobat kepada Tuhan, kita datang, kita berdoa, kita bisa berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini Tuhan, dengan setiap tutur kata, dengan setiap ucapanku yang keluar dari mulutku, yaitu mengutuk, sumpah serapah, mengatakan perkara-perkara yang tidak baik atas keturunanku, atas orang lain, bahkan atas diriku sendiri, atas pekerjaan, atas rumah tangga, atas segala usaha yang ada. Bisa minta ampun, bisa bertobat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku minta ampun, aku bertobat. Aku mencabut seluruh perkataan-perkataanku yang salah itu Tuhan. Perkataan-perkataan yang mengutuk, yang menyerapah, menyumpah. Aku cabut Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat. Kemanapun tutur kataku itu selama ini menimpa orang lain, menimpa keturunanku, menimpa diriku sendiri, aku cabut Tuhan, aku buang semuanya. Aku minta ampun Tuhan. Saudara ingat, Ayub juga pernah mencabut perkataannya di hadapan Tuhan. Dia cabut perkataannya di hadapan Tuhan. Ya, karena dia sudah salah mengucapkan perkataannya. Nah, saudara, Ayub diampuni dan kita tahu selanjutnya Ayub diberkati oleh Tuhan. Jadi perkataan yang salah itu bisa dicabut, saudara. Bisa kita minta ampun. Kalau kita tidak mencabut, kalau kita tidak minta ampun dan kita tidak bertobat, saudara, maka iblis memanfaatkan, memakai tutur kata kita yang mengutuk, yang menyerapah, ya, yang menjelek-jelekan, yang menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya, itu yang tidak baik itu dipakai oleh iblis dan akan membuat orang yang kena kutuk, kena sumpah, kena serapah itu akan seperti itu jadinya. Itu sebab mari kita sebagai orang tua, ya, kenapa saya hanya terfokus kepada orang tua? Karena memang topiknya ke orang tua hari ini. Padahal orang muda juga harus menjaga tutur kata. Karena firman Tuhan juga berkata,
berdasarkan ucapanmu engkau akan dihakimi. Berdasarkan perkataanmu engkau akan dihakimi. Ini yang penting kita ketahui, saudara, ya. Yang penting kita pahami, karena berdasarkan semua itu kita akan dihakimi. Ya. Saudara bisa dicabut perkataan yang salah dan kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Ini penting. Ya. Lalu apa yang kita lakukan kemudian? Kita melepaskan berkat. Dengan apa kita melepaskan berkat Tuhan? Dengan kita memperkatakannya dalam nama Tuhan Yesus. Kita memperkatakan berkat itu, kita melepaskan berkat itu supaya keturunan kita, supaya orang lain, supaya diri kita pun mendapat berkat itu. Bahkan kita bisa memberkati kota kita, daerah kita. Kita bisa memberkati usaha, pekerjaan, bisnis kita. Kita bisa memberkati bangsa dan negara kita. Siapapun yang kita berkati, maka Tuhan pun memberkati. Sebab Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita ucapkan. Tuhan memberkati. Saudara, dulu ketika Musa menerima firman Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada Musa, sampaikanlah kepada imam besar Harun, yaitu kata-kata berkat ini, ya, supaya imam Harun itu memberkati umat Tuhan, yaitu bangsa Israel waktu itu. Jadi artinya apa? Tuhan mengajarkan melalui Musa kepada imam Harun bagaimana ia memberkati umat Tuhan supaya Tuhan memberkatinya, ya. Maka diajarkanlah oleh Tuhan kepada Nabi Musa, dan Musa mengajarkan kepada imam Harun dengan berkata, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka Imam Harun itu melepaskan kata-kata berkat kepada bangsa Israel, ya, karena nama Tuhan sudah disebut atas bangsa Israel, maka Tuhan menghadap wajahnya kepada bangsa Israel dan memberkati mereka. Dan Imam Harunlah yang mengatakan itu dan melepaskan segala berkat itu kepada bangsa Israel yang adalah umat Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana kita melepaskan berkat kepada Tuhan? Dengan mengatakannya. Kita dengan mengangkat tangan, kita melepaskan, mengucapkannya. Karena Tuhan tadi berfirman apa? Mengajar kita apa? Berkatilah, jangan mengutuk. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan tidak boleh mengutuk. Kalaupun sampai terjadi mengutuk, cabut, bisa dicabut, minta ampun dengan Tuhan supaya iblis tidak memanfaatkannya. Ya, apapun bentuk kutukan, ya, karena tidak jaminan, ya, orang Kristen itu tidak bisa jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tidak jaminan orang Kristen itu, ya, kalau mengutuk itu tidak terjadi. Bisa terjadi, saudara. Tetapi itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi juga puji Tuhannya, syukurnya sebagai orang Kristen, kita selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kita minta ampun dengan Tuhan, kita bertobat, kita mencabut tutur kata yang salah. Jadi mulai sekarang sebagai orang tua, mari kita berkati. Kita berkati keturunan kita, kita berkati orang lain, kita berkati hidup kita, kita berkati pemerintah kita, kita berkati bangsa kita Indonesia yang kita kasih ini. Lepaskan berkat. Ketika engkau bangun pagi, berkati semuanya. Ketika engkau berdoa tengah hari, berkati semuanya. Ketika engkau berdoa petang hari, berkati. Lepaskan berkat. Ketika engkau berdoa malam hari, lepaskan berkat. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, lepaskan berkat untuk umat jemaat. Ya, mungkin berhadapan dengan jemaat yang masih mengeraskan hati, masih bandel, doakan, lepaskan berkat. Lepaskan berkat. Ya, supaya mereka juga diberkati. Sebab firman Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kepada orang percaya yang sudah terima Roh Kudus, siapa yang engkau ampuni, aku pun mengampuni. Kalau engkau berkata dosa orang masih ada, maka dosa orang masih ada. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang tua, mudah-mudahan, ya, harapan kita, anak-anak kita, generasi kita juga mau mencontohi kita dan mendengar juga perkataan ini, dan
kita ajarin mereka supaya mereka juga memberkati. Ya, demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Jadi lepaskanlah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya.